Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu. Kabarnya baik kan? Alhamdulillah. Saya minta tolong satu orang menyiapkan kelasnya. Siapa yang jadi ketua kelasnya? Perhatian. Siap. Sedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa satu orang yang memimpin doa? Bisa. Sebelum kita memulai pelajaran dan baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Iya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu. Siapa yang hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Iya. Mufida Aditya Putra, Afifa Alfia, Andi Nur Syahbani, Bagus Chelsea, Divia Fahri. Sekarang Ibu mau tanya, pernah belajar asam basa sebelumnya kan? Jadi tahu asam itu apa? Siapa di antara kalian yang masih ingat asam itu apa? Kan ada asam berdasarkan Arrhenius, ada asam berdasarkan Bronsted Lowry, ada asam berdasarkan Lewis. Jadi kalau asam, apa itu asam? Asam biasanya donor. Masih ingat? Kalau asam banyak kandungan apanya? H plusnya. Kalau basa, OH minus. Iya, biasanya identik dengan itu ya. Jadi asam dengan basa. Siapa yang tahu contohnya asam, nak? Di kehidupan kalian sehari-hari. Ya? Ya. Larutan apa? Aki. Aki itu asam ya? Iya. Kemudian apa lagi? Jeruk. Apa lagi? Yang kalian tahu tentang asam? Nggak usah malu, nak. Bicara saja. Namanya belajar, salah tidak jadi masalah. Yang salah kalau tidak pernah mau belajar. Iya. Belajar itu adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Iya. Asam tadi aki. Air aki ya. Orang biasa juga sebut air keras. Air keras itu asam kuat. Jadi kalau kena kulit itu bisa melepuh, ya, luka bakar. Kemudian apa lagi asam yang lain? Kalau makan bakso pakai apa? Iya. Apa bahasa kimianya cuka? Asam bukan asam amino, asam asetat. Iya, atau CH3COOH. Iya, CH3COOH. Kemudian basa. Ada yang tahu basa? Masa nitrogen. Masa nitrogen. Deterjen? Iya, deterjen. Itu contoh basa. Apalagi? Selain deterjen? Apa kira-kira basa selain deterjen? Kalau kalian mandi pakai apa? Sabun. Supaya itu di bagian ketiaknya hilang baunya tah, yang asam tah. Jadi harus dinetralkan dengan larutan basah. Jadi kalau kecut, lawannya dikasih basah supaya hilang itu bau kecutnya.
Sampo. Nah, kan kalau berkeringat itu nak, bau-baunya lain toh. Nah, berkeringat. Apalagi kita yang memakai kerudung, itu biasanya baunya lebih asam. Jadi dinetralkan dengan sampo. Iya. Siapa yang tahu kimianya basah? Salah satu contoh bahan kimia basah. Senyawa apa? NaOH, iya. Atau natrium hidroksida. Iya, itu adalah senyawa basah. Jadi asam, ada asam kuat, ada asam lemah. Ada juga basa kuat, ada juga basa lemah. Jadi itu dua. Kemudian, Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang tahu cara membedakan apakah dia asam atau basa? Bagaimana caranya membedakan? Asam atau basa? Hah? pH-nya. Kalau pH asam, ya, asam di atas 7 atau di bawah 7? Di bawah 7. Kalau basa? Iya. Kalau 7? Dia netral. Iya. Ya. Tapi kalau kita mau tahu pH-nya, dia di bawah 7 atau di atas 7, kita pakai apa untuk mendeteksinya? Pakai apa? Apa namanya? Yang begini. Apa namanya? Indikator, bukan IndiHome ya, indikator. Iya, indikator. Ada indikator. Apa namanya indikator yang kalian kenal? Masih ingat? Indikator yang kalian kenal apa itu? Ada lakmus merah dan kertas lakmus biru. Ada yang namanya indikator pH meter, pakai alat digital ya. Ada namanya indikator buatan yang seperti bromtimol biru, metil orange ya. Nah, ada namanya indikator alami yang ada di alam. Ada juga namanya indikator universal. Jadi sisa dicelup, kita cek kasih sesuai dengan warnanya, kita bisa tahu berapa pH-nya, ya. Ini nak, asam dan basa. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang harus kita tahu ya sebelum kita memulai pembelajaran ini. Tujuannya adalah kita harus mengetahui asam basa, yang mana termasuk asam dan larutan basa dengan menggunakan indikator. Kita harus bisa mengidentifikasi suatu larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator, ya. Jadi tolong perhatikan layar berikut ya. Ini adalah asam dan basa. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita, mengidentifikasi perubahan warna indikator dalam berbagai larutan. Kemudian di kehidupan sehari-hari ya, ada banyak zat yang bisa kita temui, dan setiap zat tersebut ada yang bersifat asam dan basa. Iya. Kemudian ada indikator asam basa. Mengerti tentang ini? Iya. Kita lanjut. Jadi ada berapa indikator? Iya, ada kertas lakmus, ada indikator alami seperti kunyit ya. Iya. Iya. Universal. Nah, ini indikator alami. Kita bisa pakai kembang sepatu. Kita bisa juga pakai kunyit. Bisa juga pakai
wortel, iya. Eh, jadi indikator alami digunakan hanya dengan meneteskan ekstrak dari tumbuhan ke larutan yang mau dicari tahu kandungan asam atau basanya. Kemudian larutan tersebut akan berubah warna sesuai dengan ekstrak tumbuhan yang digunakan dan tingkat pH larutannya. Ini ya, ini indikator buatan. Ini namanya pH meter. Ya, sisa dicelup. Sudah terbaca berapa pH-nya. Jadi dari pH kita tahu bahwa itu larutan asam atau basa. Kemudian ini untuk mengetahui pH larutan secara tepat bisa menggunakan pH meter. Ya. Kemudian ini indikator universal. Ini trayek pH-nya 0 sampai 14. Jadi kalau dia asam makin dekat ke 7, dia asamnya makin lemah, ya. Sama juga dengan basa, makin dekat ke 7, dia basanya semakin lemah juga. Sekarang Ibu putarkan videonya. Ada yang kurang jelas tadi, Nak? Jelas? Iya. Kita lanjut ya. Sorry. Tidak kedengaran ya? Nanti Ibu yang jelaskan. Jadi ini ada beberapa larutan ya. Ada dia sabun ekonomi, ada kunyit, ada bunga sepatu, ada bunga telang. Ya. Ada mortar, ada gelas kimia, ada pengaduk. Tahu nama alatnya kan? Iya. Gelas kimia. Ada air di dalamnya. Kemudian ada bunga telang warna ungu ya, ungu tua. Kalau kita orang Bugis Makassar sebut bunga telang itu pasti pikirannya negatif, tapi ini pelajaran ya, iya pelajaran. Ada cuka, ada jeruk, ada sabun. Ya, ini kunyit. Kembang sepatu, ada mortar ya. Ya. Kembang sepatu, ya, bunga kembang sepatu. Kunyit. Ya. Jadi kalau kita mau tes dia asam atau basa, kalau dia dalam bentuk padatan harus dilarutkan lebih dahulu. Jadi ini kunyit. Nah, dari materi di atas tadi kita bisa melihat bahwa bahan alam kita bisa jadikan indikator untuk mengetahui suatu larutan asam atau basa. Iya. Nak, ada yang kurang jelas tadi? Jelas ya? Nah, jadi videonya karena jaringan kurang bagus, kita bisa nanti menggunakan, kalian bisa lihat lanjutan videonya pada HP masing-masing ya. Ada linknya nanti di KPD. Iya Nak, bisa dibuat kelompoknya. Iya. Kajian pustakanya bisa tadi dari video, dari bahan ajar, bisa dari Google, bisa juga dari ini daftar pustakanya. Yang jelas kesimpulan apa yang kalian bisa tarik dari materi ini. Yang video ada disuruh. Iya.
Tapi iya. Ini tanggapan tentang videonya. Terus ini semua kesimpulannya, Nak. Kesimpulan dari apa yang sudah ya. Makasih Bu. Ya. Jadi ini nanti yang kalian bacakan. Mana tadi kesimpulannya? Ya. Ini yang kalian bacakan sebentar pada saat presentasi. Ya. Kesimpulan dari keseluruhan. Ada tadi mana anunya, Nak, pekerjaannya? Oke deh. Ya. Kayak gini Bu, bagaimana cara mengenal satu larutan bersih batas sama masa? Itu maksudnya Bu, indikatornya atau kayak misalnya indikator alam itu misalnya biru. Ya. Yang biru-biru itu Bu. Oh, ya. Begitu. Kemudian Bukan, Bu, yang disebut yang iya. Enggak, Ji. Bagaimana caranya kalian mengenali oh ini asam? Bagaimana caranya? Oke, iya, pakai indikator. Kemudian oh ini kan kalian harus mengambil kesimpulan dari apa yang kalian sudah pelajari toh. Nah, jadi ini nanti yang kalian bacakan pada saat presentasi. Siapa notulennya? Iya, bantu kasihan yang menulis toh. Siapa dulu? Larutan cika ada. Cuma dulu baru jadi jeruk. Ya, jeruk nipis, deterjen. Pernah lihat bunga telang? Oh, Yang itu maksudnya kecil. Nah, jadi ini kesimpulan dari keseluruhannya ya, Enak. Ini nanti dibacakan pada saat kalian presentasi. Kita mengetahui ya pH asam basa. yang dari atas itu pengertian asam basa. Ya, bisa. Alhamdulillah. Sudah selesai semuanya? Iya. Kalau diskusinya sudah selesai, jadi saatnya kalian bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Wakilnya bisa 3 orang saja toh? Nanti dari bawah teman kelompoknya bisa bantu temannya. Ya. Kelompok 1 3 orang saja. Iya. Ya, 3 orang wakil. Nanti temannya bantu dari bawah kalau ada pertanyaan. Tidak, itu saja yang dibaca kesimpulannya. Satu orang lagi, moderatornya 1. Bukan moderator.
Perhatiannya dulu ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Ya, dia ingin mempresentasikan hasil dari Kesimpulan dari kelompok kami ini, dari pembelajaran ini kami menyimpulkan bahwa kita bisa mengidentifikasi suatu larutan sifatnya asam atau basa dengan menggunakan indikator alami, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus dan juga ekstrak tumbuhan. Larutan akan berubah warna sesuai dengan ekstrak tumbuhan yang digunakan dan tingkat pH larutan. bagaimana? Moderator, kembali ke Apakah moderator. ada yang ingin bertanya? Ya, baiklah, terima kasih. Sekian dari Udah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi Tunggu dulu. Apa kalian merasa jelas dengan apa yang sudah mereka paparkan? Tidak. Nah, kalau tidak jelas bisa tanya. Begitu saja. Tidak ada yang sudah padat yang jelas. Iya, silakan kelompok 1 duduk di tempatnya. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jawaban kami. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kita dapat mengetahui perbedaan pH antara asam dan basa, dan kita juga ketahui larutan yang bersifat asam pH-nya 0 sampai 6 dan larutan yang basa memiliki pH 8 sampai 14. Dan kita juga dapat membedakan yang basa membedakan antara larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Seperti yang ada di video tadi, menggunakan ekstrak tumpah, dermitis, detergen, bunga sepatu dan juga Jadi nak, cuka itu bukan ekstrak ya, larutan cuka. Yang ekstrak cuma bunga. Dari presentasi kami apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mau bertanya? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Presentasi. kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya, suatu larutan dapat dikatakan sebagai larutan asam jika memiliki pH di bawah 7. Dan larutan dapat dikatakan bisa jika pH di atas 7. Larutan asam terbagi menjadi 2, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat meskipun pH 1 sampai 3 atau di bawah 3, asam lemah 3 sampai 6 atau di atas 3 bisa juga terbagi menjadi 2 basa kuat dan lemah. Basa kuat memiliki pH di atas 11 dan basa lemah memiliki pH 8 sampai 10 atau di bawah 11. Suatu larutan dapat diketahui dengan mengecekkan melalui indikator yang mampu mendeteksi pH larutan dengan sensitif. Stabil dan dapat memberikan respon terhadap larutan yang dicek. Pengecekan juga dapat dilakukan menggunakan bahan ekstrak alami seperti kunyit, wortel, bunga dan bunga batu dengan mencampurkannya larutan ke dalam. Ya, moderator. Ya, sekian dari kesimpulan kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau menanggapi? Ya, Sekian dari kelompok
kami berkata lebih jauh kan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok 4. Coba kelompok 3. Satu orang lagi, ya. Silakan, Nak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan teman kelompok saya, Tina dan Afra. Keren, begitu yang jadi moderator ya. Kesimpulan dari materi diskusi kali ini yaitu kita dapat mengetahui cara membedakan asam dan basa, yakni indikator alami yang dapat didapat dari ekstra tumbuhan. Indikator alam yang dapat didapat dari ekstra tumbuhan, kemudian indikator universal yang bisa menunjukkan usaha dari satu larutan warnanya. Terakhir yaitu pH-meter yang menggunakan alat elektronik dengan sensor. Baik, itulah tadi kesimpulan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada lagi. Ya, sudah jelas? Kelompok 2, jelas? Iya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang kalian pelajari adalah bagaimana menentukan asam dan basa suatu larutan dengan menggunakan indikator. Jadi indikator itu ada berapa tadi? Ada 5. Indikator alami, indikator diameter, apalagi buatan, universal, dengan kertas. Iya. Jadi cara membedakan dia asam atau basa, kita harus menggunakan apa untuk menentukan dia asam atau basa? Harus menggunakan indikator. Ya, kalau sudah jelas, Ibu mau bagikan ini ya. Nah, kalian bisa kerja sekarang, lalu kita lanjut. Nah, baru kita pulang. Bagi sama temannya. Bagi sama temannya ya, yang tidak cukup, kalau tidak dapat, ya sorry. Ya, silakan dikumpul. Terima kasih. Semuanya sudah? Jadi Nak, duduk dulu semuanya. Nak, coba saya minta satu orang yang memimpin doa untuk kita bersiap. Iya. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dan terima kasih untuk perhatiannya buat semua harus guru. Doa dimulai. Bersiap. Perhatian. Siap. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.